Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita akan belajar tema 3 subtema 2 pembelajaran kedua. Ayo membaca. Benda memiliki ciri-ciri yang dapat diamati. Pada pembelajaran sebelumnya, kamu telah mengetahui wujud benda. Wujud benda dibedakan menjadi 3, yaitu padat, cair, dan gas. Ciri-ciri benda antara lain memiliki massa dan ruang atau volume. Apakah yang dimaksud massa dan volume? Yuk kita perhatikan dulu ya. Siti memperhatikan bola basket dan bola plastik. Keduanya sama-sama bola, namun bahannya berbeda. Menurutmu, bola manakah yang massanya lebih besar? Simak percakapan Siti dengan Bu Guru berikut ini. Ya, Pak Guru langsung bacakan percakapannya ya. Anak-anak, perhatikan kedua bola di tangan ibu. Kedua bola mempunyai ukuran yang berbeda. Kedua bola bahannya juga berbeda. Menurutmu mana yang massanya lebih besar? Ya. Massa, Bu? Apakah massa itu, Bu? Yuk lakukan percobaan bersama. Letakkan kedua bola pada timbangan. Apakah yang terjadi? Coba lihatlah. Bola basket lebih berat, Bu. Benar, Udin. Bola basket bahan penyusunnya beda dengan bola plastik. Bola basket terbuat dari karet sintetis. Bola plastik terbuat dari plastik. Bola basket lebih berat daripada bola plastik. Banyaknya bahan penyusun yang terdapat dalam benda disebut massa. Ya. Jadi, bola yang lebih berat memiliki massa yang lebih besar. Benar, Siti. Massa umumnya diukur dengan satuan gram atau kilogram. Massa diukur dengan alat di bawah ini. Nah, ini ya. Biasanya ini untuk nimbang emas itu ya. Yuk kita lihat ini. Perhatikan pengukuran massa benda berikut ini. Lingkari pernyataan yang benar. Ya. Balok Y mempunyai massa yang lebih besar atau lebih kecil dari balok H. Yang betul yang mana? Y dengan H berat yang Y, berarti yang lebih besar ya. Lalu gelas ukur yang berisi air mempunyai massa yang lebih gelas ukur yang diisi air ya dari gelas yang kosong. Ini yang diisi air berarti lebih besar, memiliki massa yang lebih besar. Botol B mempunyai massa yang lebih besar dari botol A. Botol B mempunyai berat yang lebih besar ya, ini lebih full ya, lebih besar dari botol A ya. Bola yang kempes mempunyai massa yang lebih kecil dari bola yang tidak kempes. Nah, itu lebih kecil ya, lebih berat yang ini yang tidak kempes, yang masih berisi banyak anginnya ya. Lalu 6 apel mempunyai massa yang mana? Sama ya ini ya, kalau dilihat ini berarti memiliki massa yang sama dengan satu buah semangka. Oleh sebab itu 3 apel mempunyai berat mana? Ini kan 6. Nah, kalau ini 3 apel berarti beratnya lebih kecil ya dari satu semangka. Kalau yang ini 6 itu sama, kalau ini dikurangi 3 berarti otomatis yang lebih berat yang semangka. Berarti kalau 3 apel berarti beratnya lebih kecil dari satu semangka. Gitu. Tahukah kamu, berat dan massa mempunyai perbedaan. Massa benda di mana-mana sama, namun berat benda dapat berubah-ubah tergantung gaya tarik bumi di tempat itu. Gaya tarik bumi disebut juga gaya gravitasi. Contohnya, massa tubuh di bumi ataupun di bulan sama, namun berat tubuh di bumi dengan di bulan berbeda. Berat tubuh astronot di bulan lebih ringan daripada di bumi. Dalam percakapan sehari-hari dan hitungan matematika, orang sering menyamakan istilah berat dengan massa. Seperti kita sering mendengar orang mengatakan, "Berapa beratmu?" Adapun yang benar, "Berapa massamu?" Nah, yang diukur pada timbangan adalah massa, bukan berat. Namun, karena istilah berat sudah umum digunakan dalam bahasa sehari-hari, gravitasi di permukaan bumi relatif sama, sehingga penggunaan kata berat untuk menggantikan massa lebih dibolehkan. Dikutip dari mathisfun.com ya. Lanjut, ayo mengamati. Selain massa, benda mempunyai volume.
Apakah volume benda itu? Semua benda menempati ruang. Ukuran ruang yang ditempati oleh suatu benda disebut volume. Benda yang kecil menempati ruang yang lebih kecil dibandingkan benda yang besar. Hal ini berarti benda yang kecil memiliki volume yang kecil. Benda yang besar memiliki volume yang besar. Nah, volume akuarium A lebih besar daripada volume akuarium B. Nah, ini lebih besar ya, ini tempatnya. Nah, otomatis isinya atau volumenya juga lebih banyak ya, lebih besar ya. Pelajarilah tentang volume benda. Lakukan percobaan berikut bersama teman dalam kelompokmu. Ya, ini Pak Guru bacakan saja ya. Alat dan bahan. 1 gelas ukur, 2 benda padat yang dapat dimasukkan ke dalam gelas ukur, 3 air, 4 balon sejumlah 2 buah. Langkah-langkah percobaan. Isilah gelas ukur dengan air. Lalu masukkan benda padat ke dalamnya. Yang B, perhatikan gambar untuk membuktikan volume benda padat ya. Yuk, kita lanjut dulu. Yang C, apa yang terjadi sebelum dan setelah benda padat dimasukkan ke dalam gelas ukur? Tuliskan pengamatanmu. Ya. Nah, ini kalau sebelumnya berarti kan di sini nih airnya, setelah dimasukkan benda padat ini ternyata bertambah, ini naik ya, berarti benda ini yang masuk ini mempunyai volume ya. Jadi perbedaannya adalah ditulis di situ ya. Setelah benda padat dimasukkan ke dalam gelas ukur, volume air bertambah ya. Nah, bertambah itu, bertambah tuh ya, jelas ya. Coba yuk lihat yuk yang satunya. Isilah gelas ukur dengan air sebanyak 300 ml, kemudian tambahkan hingga 600 ml. Perhatikan gambar untuk menunjukkan volume benda cair. Nah, kurang jelas ya. Nah, tuh jelas ya. Nah, ini. Nah, tadinya 300 kok dinaikkan sampai ini 600 ya. Ini tapi ini tulisannya hanya 500 ya. Anggap saja ini ganti 500 saja biar sama dengan kelasnya ya. 300 jadi 500 di sini. Berarti tambahnya berapa? 200 ya. Yuk kita lihat pertanyaannya. Apa yang terjadi sebelum dan setelah air ditambahkan ke dalam gelas ukur? Tuliskan pengamatanmu. Nah, berarti setelah air ditambahkan ya, volume dalam gelas ukur juga ikut bertambah, begitu. Jelas ya. Nah, kita lanjut dulu yuk. Perhatikan gambar untuk memberikan volume benda gas. Apa yang terjadi sebelum dan setelah udara ditiupkan ke dalam balon? Nah, berarti balonnya gimana itu? Balon mengembang setelah ditiup ya, ditiup. Karena udara mengisi ruang yang ada pada balon, gitu ya. Jelas ya. Nah, kita lihat di sini. Kamu telah melaksanakan percobaan di atas. Coba lengkapi kalimat di bawah ini. Benda di sekeliling kita terdiri atas benda hidup dan benda mati.
Benda mempunyai 3 wujud, yaitu apa saja? Padat, lalu cair, dan gas. Benda mempunyai ciri-ciri, yaitu apa saja? Coba. Massa dan volume. Ya, jelas ya sampai sini ya. Nah, yuk ayo mengamati. Dayu sedang memperhatikan aneka bola berikut. Ya, ada bola voli, bola basket, dan bola sepak. Pernahkah kalian melihat ketiga jenis bola tersebut? Dapatkah kamu menyebutkan ketiga jenis bola tersebut? Bisa ya tadi. Manakah bola yang mempunyai massa paling besar? Bagaimana dengan volumenya? Manakah bola yang mempunyai volume paling besar? Tahu ya? Nah, lebih berat yang bola basket. Ya, bola basket itu lebih berat ya. Kalau bola voli biasanya lebih ringan. Kalau bola sepak itu ukurannya beda-beda ya, tergantung ukurannya ya. Ada yang lebih kecil itu buat futsal, yang standar juga ini untuk sepak bola ya. Tergantung bolanya ya. Nah, yuk kita lihat dulu. Ayo mencoba, kamu telah mengamati jenis bola di atas. Ayo coba memantulkan ketiga jenis bola tersebut ke lantai. Bola manakah yang memantul paling tinggi? Nah, ya tergantung kerasnya kamu melemparnya ya, dipantulkannya ya. Bukan tergantung bolanya juga, tergantung kaliannya melemparnya itu yang mana ya. Harusnya satu orang yang sama melemparkan dengan kekuatan yang sama, namun bolanya beda. Nah, itu baru bisa dibuktikan ya. Yuk, lanjut. Setelah kamu dapat menentukan bola yang memantul kembali paling tinggi, gunakan bola tersebut untuk berlatih memantul dan menangkap bola ya. Latihan 1, memantulkan bola kepada teman. Nah, ini contohnya itu dengan bola basket ya. Ya, oper kepada teman. Yang kedua, memantulkan bola ke lantai. Nah, di tempat ya, ini masih di tempat. Lalu yang ketiga, memantulkan bola sambil berjalan ya, mendribel bola ini ya. Nah, seperti itu. Ini harusnya PJOK ya, praktek harusnya ini ya. Nah, yuk lanjut dulu. Ayo bercerita. Edo dan teman-teman berlatih memantulkan dan menangkap bola di sekolah. Ketika tengah asik berlatih, tiba-tiba Udin terjatuh. Kakinya sakit dan tidak dapat berdiri. Edo dan teman-teman melihat Udin kesakitan. Edo dan teman-teman segera menghentikan permainan. Kemudian, Edo dan Benny menolong Udin dengan memapahnya ke UKS. UKS singkatan dari Unit Kesehatan Sekolah. Setelah diperiksa, ibu guru menduga kaki Udin terkilir. Oleh karena itu, kakinya perlu diperiksa dokter. Perbuatan Edo dan Benny menolong Udin sangat terpuji. Apakah kamu mempunyai pengalaman menolong teman atau orang lain? Pernah ya, pastinya pernah menolong teman ya, atau menolong ibu atau bapak, kakak, dan lain-lain ya. Ceritakan pengalamanmu di depan kelas. Simak dengan baik saat temanmu bercerita. Nah, ini harusnya di kelas ya, tapi kalian sedang di rumah ya. Ini ditolong ya. Ayo menulis. Kamu telah menyimak cerita temanmu, cerita tentang pengalaman menolong orang lain. Mengapa kita perlu menolong orang lain? Coba tuliskan alasanmu kenapa. Ya, karena manusia tidak dapat hidup sendiri, pasti membutuhkan orang lain. Ya. Maka dari itu, jika ada teman kita membutuhkan bantuan, sebaiknya kita bantu gitu ya. Kita membantu sebisa kita. Alhamdulillah selesai. Terima kasih ya anak-anak yang sudah menyimak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.